Salam Bapak Ibu Guru hebat. Kali ini saya Nengah Kadek Selamat akan menjelaskan demonstrasi kontekstual modul 1.3 mengenai visi guru penggerak menyusun prakarsa perubahan dengan pendekatan inquiry apresiatif sesuai tahapan Bagja. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Denpasar dengan fasilitator Ibu Newayan Sri Yasmini dan pengajar praktek Bapak Ikomang Suyase. Adapun visi yang saya telah susun yaitu mewujudkan generasi profil pelajar Pancasila berbasis kearifan lokal dan berwawasan global melalui Merdeka Belajar. Untuk mewujudkan visi tersebut digunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif menggunakan prinsip psikologi positif dan prinsip pendidikan positif yang lebih menekankan pada kekuatan-kekuatan yang ada pada komunitas untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam pendekatan inquiry apresiatif diperlukan adanya keinginan dan motivasi yang kuat untuk mewujudkannya, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak dan waktu yang tidak sedikit dan harus bertahap. Adapun salah satu tahapan dalam manajemen perubahan inquiry apresiatif adalah Bagja. Prakarsa perubahan yang saya susun berdasarkan visi yang telah saya buat adalah meningkatkan kreativitas berwawasan lingkungan bagi peserta didik. Berikut penjelasan pada setiap tahapan Bagja pada prakarsa perubahan yang telah saya susun. Tahap pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset, potensi, atau peluang. Mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan atau prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan, serta konfirmasi dari tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Adapun pertanyaan yang telah saya susun diantaranya, bagaimana cara meningkatkan kreativitas berwawasan lingkungan bagi peserta didik? Apa tujuan dari upaya meningkatkan kreativitas berwawasan lingkungan bagi peserta didik? Berdasarkan pertanyaan tersebut, adapun tindakan yang akan saya lakukan adalah mencari informasi dari berbagai sumber tentang cara meningkatkan kreativitas berwawasan lingkungan bagi peserta didik, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat mengenai pentingnya meningkatkan kreativitas berbasis lingkungan bagi peserta didik, berkolaborasi dengan praktisi pendidikan dengan mengikuti pelatihan secara daring untuk meningkatkan kreativitas berbasis lingkungan bagi peserta didik. Tahap yang kedua adalah ambil pelajaran. Pada tahap ini kita menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan, potensi, peluang lewat penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Setiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan sifatnya positif, menentukan cara kita menggali fakta, memperoleh data, diskusi kelompok kecil atau besar, survei individu multi unsur. Adapun pertanyaan yang saya susun diantaranya, siapakah di sekolah atau tempat lain yang telah berhasil meningkatkan kreativitas berwawasan lingkungan bagi peserta didik? Aktivitas apa saja yang dapat meningkatkan kreativitas berwawasan lingkungan pada anak? Situasi apa yang dapat kita lihat ketika terjadi peningkatan kreativitas berwawasan lingkungan pada peserta didik? Keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk meningkatkan kreativitas berwawasan lingkungan pada peserta didik? Berdasarkan pertanyaan tersebut, adapun tindakan yang saya rencanakan diantaranya mencari contoh nyata bagaimana peningkatan kreativitas berwawasan lingkungan pada peserta didik dapat terlaksana. Hal ini dilakukan dengan wawancara atau korespondensi, studi literatur secara mandiri dan kolaborasi. Melakukan wawancara, survei kepala sekolah atau rekan sejawat atau murid atau orang tua. Tahap yang ketiga adalah gali mimpi. Menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud, membayangkan dan menggambarkan masa depan. Gambaran masa depan dimunculkan dari contoh-contoh yang membumi dari masa lalu yang positif, mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama, multi unsur, atau kapan, di mana, siapa saja. Adapun pertanyaan pada tahap ini diantaranya, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika terjadi peningkatan kreativitas anak berwawasan lingkungan? Bagaimana perasaan saya ketika terjadi peningkatan kreativitas anak berwawasan lingkungan?
apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan setelah terjadi peningkatan kreativitas berwawasan lingkungan? Apa hal-hal atau sumber daya yang saya bayangkan akan ada setelah terjadi peningkatan kreativitas berwawasan lingkungan pada peserta didik? Tindakan yang saya rencanakan diantaranya membuat deskripsi, sikap, serta kebiasaan-kebiasaan baru yang saya miliki ketika terjadi peningkatan kreativitas berwawasan lingkungan pada peserta didik adalah melaksanakan pembelajaran yang lebih menuntun dan mengarahkan daripada menyalahkan dan menghakimi kesalahan peserta didik sehingga peserta didik lebih bebas dan lebih berani berkreasi. Tahap selanjutnya adalah tahap yang keempat, yaitu jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera dan langkah berani atau terobosan yang akan mempermudah keseluruhan pencapaian. Menciptakan organisasi yang ideal demi mencapai mimpi, mempertahankan perubahan positif atau menindaklanjuti masa lalu organisasi yang positif dan potensial, menyusun definisi kesuksesan pencapaian bertahap. Adapun pertanyaan yang disusun diantaranya, apa langkah yang paling sederhana atau langkah yang pertama yang bisa dilakukan? Apa langkah terobosan yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas berwawasan lingkungan pada anak? Tindakan yang dilakukan diantaranya membuat daftar pertanyaan untuk berdiskusi bersama anak-anak tentang apa saja sikap atau pola pikir yang menunjukkan kreativitas berwawasan lingkungan, apa saja produk-produk yang menunjukkan kreativitas berwawasan lingkungan. Tahap terakhir yaitu atur eksekusi. Menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan merupakan awal dari penciptaan budaya belajar apresiatif yang berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat agar dapat bersama-sama menciptakan masa depan, mendesain jalur komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misal protokol atau SOP, knowledge management, monef atau refleksi. Pertanyaan dalam tahap ini diantaranya, siapakah yang dapat memantau dan mengarahkan saya dalam mengembangkan kreativitas berwawasan lingkungan bagi peserta didik? Bagaimana SOP atau standar operasional prosedur dalam pelaksanaan peningkatan kreativitas berwawasan lingkungan? Adapun tindakan penyelidikan yang akan saya lakukan diantaranya membuat standar operasional prosedur dalam pemantauan dan pelaksanaan peningkatan kreativitas berwawasan lingkungan. Demikianlah tahapan Bagja dalam proses prakarsa perubahan yang telah saya susun. Semoga bermanfaat. Terima kasih.